Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti jejak mereka hingga akhir zaman kelak. Islam merupakan din Allah yang benar. Jika sebuah kebenaran tidak ditopang oleh kekuatan yang dapat memeliharanya, niscaya pondasi-pondasinya akan rapuh dan bangunannya akan ambruk, serta menjadi makanan empuk bagi orang-orang zalim dan musuh-musuhnya. Oleh sebab itu, di sepanjang perjalanan sejarahnya, kaum muslimin merupakan pemegang kebenaran dan para pelaku perjuangan dan jihad. Dengan hati yang dipenuhi oleh keimanan yang kokoh dan akidah yang mantap, kaum muslimin pun berangkat menuju ke medan jihad. Mereka sama sekali tidak memiliki rasa takut dalam menghadapi musuh-musuhnya. Pada hakikatnya, mereka mengetahui dan yakin bahwa orang yang sangat menginginkan kematian di jalannya akan dianugerahi kenikmatan yang abadi. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah naungan pedang." Kaum muslimin bergegas menyambut seruan ini dengan penuh ambisi untuk meraih balasan akhirat, bukan demi mendapatkan harta rampasan perang dan keuntungan duniawi belaka. Sekiranya mereka menginginkan dunia, pastilah mereka tidak akan turut serta berjuang di medan jihad. Sampai-sampai banyak di antara mereka yang meregang nyawa dan menemui ajal jauh dari tanah kelahirannya. Sebagai contoh, Ummu Haram binti Milhan radhiyallahu an yang kuburannya terdapat di samping benteng Siprus. Begitu juga dengan sang sahabat agung Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an yang dikebumikan di samping benteng kota Konstantinopel. Dan inilah sebuah kisah tentang seorang mujahid tanpa nama. Di dunia ini hampir tidak ada seorang pun yang tidak berkeinginan kalau namanya dikenang sepanjang zaman. Semua orang berlomba-lomba dan berupaya keras untuk mencapainya. Karena bagi manusia, nama yang dikenang layaknya umur kedua yang diperpanjang. Namun tidak demikian halnya dengan seorang sosok lelaki ini. Dia adalah seorang lelaki yang enggan kalau nama, ciri-ciri, atau apa saja yang menunjukkan kalau itu adalah dirinya diketahui oleh orang lain. Bukan karena apa, semua itu dia lakukan semata-mata hanya ingin mendapatkan balasan yang sempurna dan murni, serta tidak ada sedikit pun bagian dan ruang untuk dirinya sendiri. Pada tahun 77 Hijriah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah mulai melancarkan pembebasan-pembebasan di wilayah Kekaisaran Romawi. Khalifah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Maslamah bin Abdul Malik. Waktu itu kaum muslimin sedang bertempur dalam sebuah peperangan dengan bangsa Romawi yang sudah memakan masa cukup lama. Pasukan kaum muslimin belum dapat menerobos dan mengalahkan mereka disebabkan keberadaan sebuah benteng yang kokoh dan sangat sulit untuk dinaiki dan ditembus. Meskipun demikian, terdapat sebuah lubang kecil pada benteng tersebut. Namun, tak mudah menembus lubang itu dan resikonya terlalu besar. Pada saat-saat yang penuh ketegangan itu, muncullah seorang lelaki dari pasukan kaum muslimin dengan sukarela masuk ke dalam lubang tersebut dan menembus ke dalam benteng seraya memakikan takbir. Akhirnya, pasukan musuh merasa ciut, gentar, takut dan melemah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menancapkan rasa takut dan gentar di dalam hati mereka hanya dengan sebuah petikan takbir dari hati seorang pahlawan sejati yang telah dipenuhi nilai-nilai keimanan. Inilah keimanan jika sinar dan cahayanya telah meresap ke dalam hati seorang hamba. Selanjutnya, secara bergelombang, pasukan kaum muslimin mengikuti jejak sang mujahid tanpa nama tadi untuk merangsek ke dalam benteng, hingga mereka berhasil menorehkan kekalahan terhadap musuh. Allah Ta'ala pun membukakan benteng ini untuk mereka. Setelah peperangan berakhir, Panglima Perang Maslamah bin Abdul Malik rahimahullah menyerukan, "Siapa di antara kalian yang memasuki lubang itu?" Namun tak seorang pun di antara mereka yang mengaku.
Dia menyeru kembali untuk kedua dan ketiga kalinya, tetapi tetap nihil. Akhirnya dia mengatakan, "Saya bersumpah dengan nama Allah, tunjukkanlah raut wajahnya kepada saya. Saya bersumpah dengan nama Allah, perkenalkanlah dirinya kepada saya." Akan tetapi, masih saja tidak seorang pun yang menjawab hingga sang panglima perang beranjak sambil terdiam dan membisu. Di keheningan malam, ketika pasukan mujahidin bermunajat dengan rob mereka, tiba-tiba seorang mujahid yang telah menutupi wajahnya dengan kain datang dan menjumpai sang pemimpin dan panglimanya. Lantas dia bertanya, "Apakah Tuan ingin mengenali siapa gerangan yang memasuki lubang tersebut?" Panglima pun menjawab, "Ya, tentu." Lelaki itu pun berkata, "Jika saya menunjukkan orangnya kepada Tuan, maka jangan sekali-kali Tuan menanyakan namanya, atau nama bapaknya, atau nama kakeknya, ataupun nama ibunya." Di riwayat yang lain ia juga mengatakan, "Tolong jangan laporkan hal ini kepada Khalifah Abdul Malik, dan berjanji tidak akan memberi hadiah apapun kepadanya." Sang panglima pun menyepakati perjanjian tersebut. Maka sang lelaki tersebut menyingkapkan penutup dari wajahnya dan berkata, "Sayalah orangnya." Mendengar pengakuan lelaki itu, Panglima Maslamah bin Abdul Malik langsung tersungkur menangis. Hatinya terketuk oleh lelaki itu yang ikhlas berjuang semata-mata karena Allah tanpa mengharapkan imbalan dari manusia. Padahal seandainya jika lelaki ini memperkenalkan namanya, tentulah namanya akan masyhur di kalangan pasukan mujahidin, dan tentu kita akan mengetahui nama sang mujahid ini di buku-buku sejarah yang kita pelajari pada hari ini. Begitu kagum dan terharunya atas keikhlasannya hingga setiap usai menunaikan sholat, Maslamah tak lupa berdoa, "Ya Allah, jadikanlah diriku seperti lelaki yang memasuki lubang benteng itu. Kumpulkanlah aku di akhirat nanti bersama dia." Demikianlah cerita sang mujahid tanpa nama ini. Semoga cerita tersebut dapat memotivasi kita semua dalam beramal soleh, bahwa yang kita cari hanyalah keridhaan Allah, bukan manusia.